Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Silakan disimak baik-baik ya. Kita ke relasi terlebih dahulu. Pengertian dari relasi bisa kita ketahui setelah kita coba rumuskan permasalahan dari sini. Nah, terlihat ada gambar makanan, ada gambar rendang, ada empek-empek, ada toge goreng, dan kerak telur. Lalu ada nama daerah, ada Palembang, ada Padang, dan Jakarta, lalu Bogor. Nah, apa sih hubungan dari makanan Indonesia ini dengan nama daerah yang tersaji di sini? Dari sini bisa kita lihat bahwa hubungan antara rendang dengan nama daerah Padang adalah makanan khasnya. Jadi bisa kita tulis relasinya itu adalah makanan khas. Nah, dimulai dari rendang. Rendang itu relasinya makanan khas Padang. Lalu pempek, relasinya berarti tetap ya makanan khas Padang juga. Makanan khas Palembang. Relasinya makanan khas Palembang. Lalu yang ketiga, toge goreng. Toge goreng relasinya tetap sama ya, adalah makanan khas Bogor. Lalu yang terakhir adalah kerak telur. Kerak telur relasinya makanan khas Jakarta. Jadi seperti itu teman-teman. Di relasi itu kita pasangkan objek satu dengan objek yang lain dengan relasi yang sama. Nah, untuk kasus yang ini relasinya adalah makanan khas. Seperti itu. Maka dari sini kita bisa definisikan relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Nah, aturan dalam relasi sering disebut sebagai nama dari relasi tersebut. Seperti itu. Nah, jadi himpunan yang pertamanya adalah himpunan makanan, himpunan keduanya adalah himpunan daerah. Nah, kita pasangkan, itu bisa disebut dengan relasi. Relasinya harus sama ya. Jadi setiap anggota dengan relasi yang sama. Nah, di relasi ini kita bisa menyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan diagram panah, lalu himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Jadi ada 3 cara untuk menyajikan relasi yang kita buat. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari contoh kasus di sini ya. Himpunan A 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menyatakan relasi yang menghubungkan 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasinya adalah 2 kurangnya dari. Kita akan coba menyajikan ketiga sajian yang tadi, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Dimulai dengan diagram panah. Nah, karena di sini dari himpunan A, maka sebelah kiri kita buat
himpunan A ke himpunan B. Berarti yang kanan adalah himpunan B. Relasinya adalah 2 kurangnya dari. Oke, bisa kita lihat 2, angka 2 di sini, 2 kurangnya dari yang mana? Berarti kurangnya dari 4. Tinggal kita tambahkan 2 tambah 2 adalah 4. Berarti panahnya adalah 2 ke 4. Lalu 3 tambah 2 adalah 5, berarti 3 pasangannya 5. 4 pasangannya 6, dan 5 pasangannya 7. Jadi, jika kita baca 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurangnya dari 5, dan seterusnya. Ini kita sajikan menjadi diagram panah. Nah, bagaimana jika kita sajikan di himpunan pasangan berurutan? Oke, di himpunan pasangan berurutan, cara penulisannya adalah domain, kodomain. Himpunan A, himpunan B. Nah, tulisannya seperti ini. Tadi kan 2 pasangannya dengan 4, 3 pasangannya dengan 5, 4 pasangannya dengan 6, 5 pasangannya dengan 7. Tinggal kita tuliskan. Jadi 2,4, 2,4, 3,5, 4,6, dan 5,7. Jadi yang ditulis pertama adalah himpunan yang ada di sebelah kiri, lalu diikuti himpunan yang sebelah kanan. Nah, karena di sini ada 4 panah, jadi cuma ada 4 himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang jika kita sajikan di diagram kartesius. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk sumbu X-nya itu untuk himpunan A atau yang himpunan sebelah kiri. Untuk sumbu Y-nya, nah itu untuk hasil, daerah hasilnya. Atau diagram yang sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang ditanya dari himpunan B ke himpunan A, nah makanya di sini B, di sini A. Jadi tinggal tukar posisi. Dari semua diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ataupun diagram kartesius. Nah, tinggal kita pasang-pasangkan. Tadi 2 dengan 4. Berarti ketika A-nya 2, B-nya 4. Tuh. Nah, buat di satu titik yang perpotongan antara 4 dan 2. Begitupun 3 dan 5, 4 dan 6, dan 5 dengan 7. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Di sini ada produk kartesius ya. Nah, produk kartesius itu adalah semua pasangan berurutan yang memasangkan setiap anggota dari 2 himpunan. Nah, ini ada aturan-aturannya nih. Tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Nah, jika sebuah relasi memasangkan antara himpunan A ke himpunan B, maka N A dikali B, N itu adalah anggota ya, anggota A dikali B, maka bisa kita uraikan menjadi NA dikali NB. Atau NA dikali B bisa kita rubah menjadi NB dikali A. Nah, NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A, untuk NB adalah banyaknya anggota himpunan B. Gitu. Jadi menunjukkan N itu kuantitas. Banyaknya ada berapa sih si himpunan A atau himpunan B-nya. Gitu. Oke. Di sini ada contoh soal. Diketahui himpunan A 456, himpunan B 678. Tentukan NA dan NB, A dikali B, B dikali A, NA dikali B, dan NB dikali. Oke, kita masuk ke yang A. NA dan NB berarti anggota dari A dan anggota dari B. Nah, kita bisa lihat anggota dari A adalah 1, 2, 3. Jadi NA-nya adalah 3. Lalu B-nya ada 1, 2, 3. Nah, B-nya juga adalah 3. Lalu yang B, A dikali B. Nah, A dikali B adalah himpunan A dikalikan dengan himpunan B. Dimulai dengan himpunan A terlebih dahulu.
4,6, 4,7, 4,8. Setelah habis, nah baru ke yang kedua, 5,6, 5,7, 5,8. Setelah selesai juga, lalu ke 6, 6,6, 6,7, dan 6,8. Jadi semua anggota A akan bertemu dengan semua anggota B. Seperti itu. Lalu yang C, kalau kebalikan B dikali A, bagaimana nih? Oke, ini B dikali A. Jadi himpunan B itu ada di depan. Jadi B dulu 6,4, 6,5, 6,6. Setelah itu yang ketujuh, 7,4, 7,5, 7,6. Lalu yang 8, 8,4, 8,5, dan 8,6. Jadi dibalik ya, A dikali B berarti himpunan A yang di depan. Jika B dikali A, maka himpunan B yang ada di depan. Semuanya harus bertemu ya, dari himpunan A ke B atau B ke A. Oke, kita ke yang D, yaitu NA dikali B. NA dikali B tadi dalam aturannya adalah N dikali B, N dikali B dikali A. Oke, tadi A dikali B-nya berapa? NA-nya 3, NB-nya 3. Bila kita kalikan berarti ada 9 anggotanya. Gitu. Nah, ini untuk produk kartesius ya. Jadi teman-teman bisa menghitung berapa kemungkinan jika A dikalikan dengan B dan B dikalikan dengan A menggunakan rumus ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi. Oke. Definisi dari fungsi, jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka fungsi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang ditulis fungsi A ke B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, relasi itu bisa disebut fungsi jika setiap anggota A memiliki pasangan. Jadi, anggota itu harus berpasangan. Lalu, setiap anggota A dipasangkan hanya satu kali, yaitu ke setiap anggota B. Jadi, dia tidak bisa bercabang. Dia bisa dipasangkan hanya satu kali saja. Seperti itu. Jadi, syarat dari relasi itu fungsi ada dua. Anggota A memiliki pasangan, lalu pasangan itu hanya satu, tidak lebih. Seperti itu. Oke, kita bisa coba terapkan di sini ya. Kira-kira mana ya yang termasuk fungsi? Tadi fungsi yang pertama syaratnya adalah setiap anggota memiliki pasangan. A itu harus ada di sebelah kiri. Oke, ini semuanya ada pasangan. Oke, ini juga ada pasangan. Ini tidak ada pasangan. Ini ada pasangan A-nya semua. Oke, syarat pertama memenuhi, ada 3 buah. Oke, sekarang syarat kedua. Setiap anggota A dipasangkan hanya satu kali, yaitu ke setiap anggota B. Oke, dia hanya satu kali. Semuanya ini satu kali. Ini ada yang 2 di sini. Berarti ini bukan. Ini satu kali juga. Nah, berarti yang termasuk fungsi adalah nomor 1 dan nomor 4. Jadi seperti itu cara menentukan dia fungsi atau bukan. Dengan syarat yang ini. Oke, baik. Selain itu, ada macam-macam fungsi. Yang pertama itu fungsi pada atau surjektif. Nah, disebut fungsi pada atau surjektif jika daerah hasil sama dengan daerah B-nya. Ini A, ini B. Jika B sama dengan range, maka disebutnya fungsi pada atau fungsi surjektif. Lalu yang kedua itu fungsi satu-satu.
Di sini definisinya disebut fungsi satu-satu atau injektif jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan satu anggota himpunan B yang berbeda. Jadi, kalau di surjektif itu, dia boleh si B-nya itu ada 2 panah untuk B-nya. Nah, untuk injektif, dia hanya pasangannya harus sama. Pasangannya harus satu, antara A dan B. Sini ada pokoknya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Jadi B itu nggak boleh bercabang, baru kita bisa bilang itu fungsi satu-satu. Nah, cirinya juga di injektif, dia biasanya akan bersisa B yang tidak memiliki pasangan. Itu juga bisa disebut dengan fungsi injektif. Dan yang terakhir adalah fungsi satu-satu dan pada atau bijektif. Jadi kombinasi antara surjektif dan injektif. Ciri-cirinya apa? Himpunan A dan himpunan B itu banyaknya seimbang. Lalu himpunan B-nya itu sama dengan ranks. Dan himpunan B-nya itu dia cuma satu pasangan seperti ini. Maka akan disebut bijektif. Nah, bijektif dia posisi B-nya tidak ada yang kosong, semuanya terisi. Itu jadi antara himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi banyaknya akan sama. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan menentukan domain dari fungsi. Ada domain, kodomain, dan range. Nah, domain posisinya ada di mana sih? Domain itu posisinya ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri anggotanya ada siapa aja? T, Q, R, S. Jadi, jika fungsi A ke B, maka A-nya ada di sebelah kiri. Jika fungsi B ke A, maka B-nya yang ada di sebelah kiri. Nah, bisa kita tulis untuk fungsi A ke B, berarti domainnya adalah T, Q, R, S. Untuk kodomain yang luas kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah ada kodomain, lalu ada rank atau hasil. Nah, hasil kita peroleh dari mana? Dari tanda panah yang diperoleh di kodomain. Kan kodomain dari 1 sampai 8. Yang kena panah yang mana aja? 4, 5, 6, 7. Nah, itu adalah range-nya. Berarti range 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Untuk menentukan domain, kodomain, dan range. Oke, diketahui sebuah fungsi x plus 2 dengan domain x lebih kecil dari sama dengan 4 dan lebih besar sama dengan 1. Yang ditanya range dan himpunan pasangan berurutan. Oke, berarti kita harus menentukan x-nya terlebih dahulu, domainnya. X-nya kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan 1. Berarti x-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Karena ada sama dengannya, 1 dan 4-nya masuk. Nah, tinggal kita substitusikan nilai x-nya ke fungsi ini. Ketika x-nya 1, maka x di sini kita ganti jadi 1, 1 plus 2 sama dengan 3. Ketika x-nya 2, nanti 2 tambah 2, 4. X-nya 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan X-nya 4, nanti 4 tambah 2 sama dengan 6. Dari sini kita peroleh range-nya adalah 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu himpunan pasangan berurutannya gimana? Masih sama ya? Jadi domain, hasil. Domainnya 1, hasilnya 3. Berarti 1,3, 2,4, 3,5, dan 4,6. Nah, itu saja penjelasan tentang relasi dan fungsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.